Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan latihan soal persiapan ke SMMTS Matematika Terintegrasi tahun 2023 untuk bagian yang ke-11. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan kalian ingin mensupport channel kami agar lebih baik ke depannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Nah, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 31. Di soal nomor 31 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika akar-akar dari persamaan AX pangkat 2 tambah 5X kurang 12 sama dengan 0 adalah 2 dan B, maka nilai dari 4A pangkat 2 kurang 4AB tambah B pangkat 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita punya info bahwa salah satu akar-akar dari persamaan AX pangkat 2 tambah 5X kurang 12 sama dengan 0 ini adalah 2. Maka coba kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 2 ke dalam persamaan tersebut. Coba kita substitusi. Jadi jika X-nya sama dengan 2, maka kita akan memperoleh persamaannya. Persamaannya kita tulis ulang dulu. X pangkat 2 tambah 5X kurang 12 sama dengan 0. Maka coba kita substitusi X-nya sama dengan 2. Maka kita peroleh A dikalikan dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan 5 kali 2 dikurang 12 sama dengan 0. Maka kita peroleh 4A tambah 10 kurang 12 sama dengan 0. Berarti di sini 4A kurang 2 sama dengan 0. Negatif 2-nya coba kita pindahkan ke ruas kanan, maka berubah menjadi positif. Berarti kita peroleh 4A sama dengan 2, kemudian A sama dengan 2, kita bagi dengan 4 sama dengan 1/2. Jadi ketika X-nya sama dengan 2, ternyata nilai A-nya itu adalah 1/2. Nah, ketika kita mendapatkan nilai A sama dengan 1/2 ini, coba kita substitusi ke dalam persamaan awal. Jadi kita masukkan nilai A-nya sama dengan 1/2, berarti kita peroleh 1/2 X pangkat 2 itu ditambah dengan 5X kurang 12 sama dengan 0. Jadi di sini kita coba kali dulu semua angkanya di sini dengan 2 agar tidak ada bagian yang pecahan-pecahan seperti ini. Jadi kita coba kalikan dengan 2, maka kita peroleh X pangkat 2 ditambah 10X kurang 24 sama dengan 0. Coba kita faktorkan, kemudian nanti pasti ada 2 ya. Nah, kemudian coba kita faktorkan, pasti nanti ada 2 nilai X dari persamaan ini. Salah satunya adalah 2 dan salah satunya pasti merupakan nilai B yang belum kita ketahui di soal ini. Jadi coba kita faktorkan, berarti di sini kan 1 ya. 1 kita kalikan dengan negatif 24, maka di sini hasilnya adalah negatif 24. Kita cari faktornya negatif 24 yang ketika dijumlahkan dapatnya positif 10. Jadi faktornya apa? Jadi faktornya adalah 12 dikalikan dengan negatif 2. Karena ketika 12 ditambah dengan negatif 2 hasilnya adalah positif 10 sesuai dengan koefisien dari variabel X. Maka cara untuk menuliskannya, buat 2 kurung seperti ini, kemudian tuliskan variabelnya di depan X, kemudian masukkan positif 12, kemudian dikurang dengan ini, dikurang dengan 2. Kemudian pasti salah satu dari nilai ini sama dengan 0 ya, maka kita buat kemungkinannya X tambah 12 sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 12. Atau X-nya sama dengan 2, dari mana? Dari X kurang 2 sama dengan 0, negatif 2-nya pindah ke kanan. Nah, di antara ini kan sudah ada di soal ya, nilai 2-nya. Sedangkan yang ini merupakan nilai B. Ini B-nya adalah negatif 12. Maka kita sudah peroleh nilai B yang dimaksud di soal ini. Berarti karena nilai A sudah ada 1/2, kemudian nilai B-nya adalah negatif 12. Untuk menyelesaikan 4A pangkat 2 kurang 4AB tambah B pangkat 2 sekarang sudah bisa. Jadi 4A pangkat 2 kurang 4AB ditambah dengan B pangkat 2, ternyata itu adalah suatu bentuk kuadrat sempurna. Jadi ini ketika kita buatkan kuadrat sempurna, di sini lihat ya, akar dari 4 adalah 2, akar dari A pangkat 2 adalah A, maka di sini kita tuliskan 2A. Kemudian di sini tandanya kurang, maka kita tuliskan sini tandanya kurang. Kemudian kurang berapa? Kurang dari sini. Akar B pangkat 2 kan berarti B, berarti di sini kita tuliskan B saja. Maka ini kita masukkan nilai A dan nilai B-nya. Jadi kita masukkan 2 dikali 1/2 kurang B-nya adalah negatif 12, kemudian dipangkatkan 2. Ininya habis, maka yang tersisa adalah 1. Negatif kali negatif jadi positif, jadi positif 12 berpangkat 2. Sehingga 13 berpangkat 2 adalah hasilnya, yaitu tidak lain tidak bukan adalah positif 169. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang D, yaitu 169. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 32. Di soal nomor 32 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Chris merupakan seorang suami dari satu istri. Ia mengadakan acara silaturahim dengan 2 saudara kandungnya, yaitu Heidi dan Shiva.
Ternyata Heidi dan Shiva masing-masing membawa istri dan suaminya untuk ikut dalam acara tersebut. Di ujung acara mereka saling bersalaman namun hanya dengan mahram mereka. Banyaknya salaman yang terjadi adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita akan menghitung terlebih dahulu total salaman yang mungkin terjadi di antara 6 orang yang hadir. Jadi caranya untuk menghitungnya adalah dengan menggunakan kombinasi 62. Jadi ingat rumus kombinasi itu adalah CNK sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial dikali dengan K faktorial. Berarti di sini kita tuliskan 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Berarti sini 6 faktorial itu kan ingat berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial ya. Jadi kita tuliskan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. 4 faktorial yang dicoret, maka yang tersisa adalah 6 kali 5 per 2. Jadi di sini 2 faktorial itu adalah 2 ya, karena 2 kali 1. Maka 6 kita bisa coret dengan 2, di sini hasilnya adalah 3. Jadi yang tersisa adalah 3 dikalikan dengan 5. Maka banyaknya salaman yang terjadi adalah 15 salaman. Nah, setelah kita mengetahui total salaman yang mungkin terjadi, kita akan ingat bahwa yang bukan mahram itu tidak boleh bersalaman. Nah, jadi siapa saja yang bukan mahram itu? Jadi diantaranya yaitu Chris tidak bersalaman dengan istri Heidi, Heidi juga tidak bersalaman dengan istri Chris, kemudian istri Chris tidak bersalaman dengan suami Shiva, suami Shiva tidak bersalaman dengan istri Heidi. Maka totalnya itu ada 4 salaman yang tidak boleh terjadi pada acara tersebut. Sehingga banyaknya salaman yang terjadi dengan mengingat bahwa salaman hanya bisa terjadi dengan mahram mereka adalah sebanyak 15 dikurangkan dengan 4 yang tidak boleh, sehingga hasilnya adalah 11 salaman yang bisa terjadi di acara ini. Seperti itu. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B, yaitu 11 kali salaman. Oke? Semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 33. Di soal nomor 33 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika diketahui 4 suku pertama dari barisan aritmatika adalah X, Y, W, dan 2Y, maka nilai dari Y per X adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus mengingat kembali apa sih ciri-ciri dari suatu barisan aritmatika. Jadi ciri-ciri dari suatu barisan aritmatika itu memiliki selisih atau beda yang sama di antara masing-masing sukunya. Jadi ingat, mencari beda itu ada caranya. Jadi beda itu atau B bisa kita dapatkan dengan cara kita kurangkan suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, jadi untuk mencari beda itu bisa kita cari dengan cara mengurangkan suku kedua dikurang dengan suku pertama atau suku ketiga dikurangkan dengan suku kedua. Jadi masing-masing itu akan memperoleh nilai B. Maka bisa kita sama dengankan U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. Coba kita masukkan masing-masing suku. Jadi suku pertama ini adalah X, suku kedua adalah Y, suku ketiga adalah W, sedangkan suku keempat itu adalah 2Y. Coba kita substitusi, maka kita peroleh di sini Y kurang X sama dengan W dikurang Y. Coba kita kumpulkan Y-nya ke ruas kiri, maka dari negatif Y akan berubah menjadi positif Y. Kita peroleh Y tambah Y sama dengan W, negatif X pindah ke kanan menjadi positif X. Kita peroleh 2Y sama dengan W tambah X. Ini adalah persamaan satu, nanti kita akan gunakan. Nah, kemudian untuk mencari beda itu juga bisa juga kita dapat dengan cara kita kurangkan suku ketiga dengan suku kedua, kemudian bisa juga dengan cara suku keempat dikurangkan dengan suku ketiga. Coba kita substitusi karena nilainya ini sama ya, sama-sama menghasilkan beda, maka boleh disama dengankan. Kita substitusi nilainya, kita peroleh W kurang Y sama dengan 2Y dikurang dengan W. Kemudian kita kumpulkan lagi untuk Y-nya ke ruas kanan karena di sini Y yang besar ada di ruas kanan. Maka kita peroleh 2Y, negatif Y kan pindah ke kanan jadi positif ya, maka di sini tambah Y. Kemudian untuk W kita kumpulkan ke ruas kiri. Berarti awalnya negatif pindah menjadi positif, berarti W tambah W. Berarti hasilnya adalah 2W sama dengan 3Y. Berarti kalau misalkan kita mau cari W-nya saja, berarti kita peroleh W sama dengan 3 per 2Y. Ini adalah persamaan kedua. Coba kita substitusi persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Maka kita peroleh di sini 2Y sama dengan 3 per 2Y ditambah dengan X. Kita kumpulkan Y-nya ke ruas kiri, maka kita peroleh 2Y kurang 3 per 2Y sama dengan X. Jadi kita bisa selesaikan, ubah 2Y-nya itu menjadi penyebutnya 2, maka
kita kalikan atas dan bawahnya dengan 2/2 seperti ini, maka kita peroleh 4y/2 dikurang 3/2y sama dengan x, sehingga kita peroleh 1/2y sama dengan x. Berarti ketika kita mau cari y per x, maka otomatis x-nya ini akan pindah ke ruas kiri menjadi pembagi ya. Berarti kita peroleh y per x itu sama dengan 1/2-nya ini pindah ke ruas kanan, jadi kebalikannya. Jadi kita balik sama dengan 2/1, sehingga kita peroleh y per x sama dengan 2. Jadi ini adalah jawaban dari soal ini, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang D, yaitu 2. Oke, semoga kalian paham ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal lagi, di sini kami akan spoiler satu buah soal yang insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi silahkan dikerja, kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya, silahkan cantumkan jawaban kalian di kolom komentar. Jawaban yang tepat dan tercepat akan kami pin di kolom komentar, oke? Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kami bahas di video kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.